Kita ke berikutnya SMP Kalibawang. Monggo Bu Heri atau Bu siapa tadi sih? Bu Eli ya. Yang akan menyampaikan. Kami persilahkan Bu Der. Monggo. Terima kasih Pak Aka. Suara kedengaran? Oke, Bu Der. Hadir. Mohon maaf, saya pakai HP ini terbakar. Oke, Bu Der tidak apa-apa. Oke, monggo. Sehingga nggak bisa share screen dan seterusnya. Ya, disampaikan mawon, Bu Der. Yang kedua, minta maaf saya itu telat. Karena tadi dari dinas, lalu ada kementerian, ada kejaksaan itu mengecek DAK itu sehingga terlambat. Oke, Ini ngapain Pak ini Pak? Mendengarkan beberapa tadi itu yang cerita sejarah, kemudian dari yang kemarin FGD kemarin itu. Iya, betul. Jadi kita mau mendengarkan sharing dari SMP Kalibawang, apa yang sudah dilakukan setelah diklat kepala sekolah dan DKI struktur sampai kemarin di di Ambarawa, sehingga itu nanti bisa menginspirasi kami juga apa yang sudah dilakukan di SMP PL Kalibawang dalam menggali nilai-nilai sekolah setelah kemarin diklat PUP, diklat kepala sekolah dan struktur. Ngoten, Bu Der. Jadi memang ini sharing cerita. Terima kasih. Kalau setelah FGD belum diapa-apakan. Tapi sebelum berangkat ke FGD dan selama FGD 1 itu ada beberapa yang sudah kami temukan. Ya, itu mawon, Bu. Nah, yang pertama adalah mengenai sejarah. Sejarah SMP Pangudiloworo ini tidak lepas dari peran Romo JB Prentaler. Romo JB Prentaler SJ, orang Austria ini datang dulu. Romo JB Prentaler itu di Mendut, lalu berjalan sampai ke Perumasan, sampai kemana-mana wilayah, istilahnya berkarya di wilayah Perbukitan Menoreh. Di wilayah Perbukitan Menoreh ini Romo Prentaler memulai menebarkan iman sehingga lalu pindah dari Mendut ke Boro. Dulu setiap hari itu ada jadwal Romo Prento. Senin pagi sudah mulai berangkat dari Mendut, kemudian jalan naik gunung-gunung itu, terus sampai di Boro itu katanya Rebu. Kemudian setelah itu jalan lagi, kembali lagi ke Mendut itu sudah hari Sabtu. Jadi selama seminggu itu perjalanan ke lereng Bukit Menoreh. Romo Prentaler dengan semangat yang luar biasa itu difilmkan Pak, ada filmnya itu. Yang apa nama filmnya itu Pedibus Apostorum. Di buku juga ada buku Pedibus Apostorum itu, dan buku Jejak Rasul di Perbukitan Menoreh itu sejarah tentang Romo Pren. Pertama yang setelah melihat keprihatinan yang ada di Perbukitan Menoreh, Romo Pren itu pertama mengundang suster WSF untuk menangani kesehatan, karena Romo Pren itu juga perawat, sehingga pertama itu suster WSF untuk membantu menangani, lalu berdirilah rumah sakit di Santo Yusuf Boro. Kemudian yang kedua mengundang buder-buder OO, Om Dovrekte, Om Van Genis gitu, FIC, untuk menangani pendidikan. Sangat concern dengan pendidikan dan kesejahteraan, maka dibuatlah pertenunan Santa Maria Boro. Lalu ada pabrik sabun juga, tapi pabrik sabun itu sudah tidak ada sekarang ini. Juga menampung anak-anak sebagai anak panti asuhan, putri maupun putra. Sehingga di Boro ini yang namanya karya misi Romo Prentaler itu menjadi utama di Perbukitan Menoreh, menjadi pemula. Termasuk yang mendatangkan Arca Ibu Maria di Sendang Sono, memulai membuka perziarahan Sendang Sono dengan Arca Ibu Marianya itu ya Romo Prentaler ini.
Memang Sendang itu dulu tempat untuk membaptis Pak Sarikromo dan kawan-kawan oleh Romo Van Lith, tetapi yang melanjutkan adalah Romo Prentaler. Dan Romo Prentaler juga dimakamkan di Mboro, sehingga menjadi tempat ziarah. Itu latar belakangnya, sehingga SMP Pangudiluhur merupakan bagian dari karya misi Romo Prentaler bersama dengan, jadi sekarang ini ada karya pewartaan iman jelas masih lanjut, rumah sakit masih lanjut, pendidikan masih lanjut, kemudian panti asuhan masih lanjut, dan semacam koperasi seperti itu juga masih lanjut. Inilah karya Romo Prentaler. Nah, dari itu kalau sejarah kami sudah setuju karena sudah dulu ada yang di buku Donum Desursum itu, lalu yang diperbarui dari buku apa ini tentang 100 tahun FIC, yaitu buku yang baru itu Crescit et Frutnificat itu sudah dibuat dan sudah saya baca, ya seperti itulah SMP Pangudiluhur Kalibawang, dulu namanya SMP Pangudiluhur Boro. Sangat kental dengan pendidikan imannya dan budayanya, termasuk Romo Prentaler itu kan menekankan dengan budayanya juga, kebudayaan lokal maksud saya. Sehingga di sini SMP PL Boro itu menghasilkan romo itu banyak sekali. Romo imam itu yang terdeteksi pada tahun lalu itu 41 orang. Bruder itu ada 19 orang. Suster itu lebih banyak lagi, itu ada 68 orang suster. Ini pun masih perlu didata ulang romo yang akhir-akhir ini 2 tahun terakhir tahbisan itu belum tercatat di dalam daftar itu. Sehingga memang dari Boro luar biasa panggilan itu. Lalu kami menemukan atau memilih-milih tentang core value yang ada. Core values yang ada itu tentu ada yang dari FIC, karena sekolah ini merupakan bagian dari FIC, bruder-bruder FIC, maka ya sudah, yang namanya 6 nilai inti Pangudiluhur ya itu mesti ada. Dan ketika kami cross check dengan alumni itu apa yang dilakukan oleh bruder-bruder dulu itu ya cocok, itu sudah cocok. Keutamaan 10 keutamaan ya oke lah, 10 keutamaan Pangudiluhur itu juga ada. Lalu ada kemarin itu profil pelajar Pancasila ya ada. Lalu yang kami cari berdasarkan Romo Prentaler, bukunya Romo Prentaler atau dengan yang ada yang hidup di Boro ini kami menemukan 6 nilai yang ada di Boro ini, yang lokal, 6 nilai lokal, yaitu kemandirian seperti diusahakan, diperjuangkan oleh Romo Prentaler itu kemandirian. Dalam sejarahnya Romo Prentaler itu melihat begitu seperti yang dilihat oleh para bruder FIC ketika datang pertama, masyarakat Boro itu begitu miskin, masyarakat Boro begitu sederhana istilahnya di sana. Maka Romo Prentaler juga memperjuangkan bagaimana supaya masyarakat itu mandiri. Walaupun waktu itu ada pertentangan dalam film itu, Pak Giga itu sebagai orang yang Romo kok mikir ke duit ya, itu di filmnya begitu itu Pak Giga itu. Nah, itu walaupun masih ada pertentangan, tetapi lama-lama memang memang seperti itu. Kemudian sifat gotong royong, ketika ada masalah itu Romo Prentaler menekankan kegotong royongan, bagaimana itu diatasi bersama. Sangat nampak ketika Arca Bunda Maria Sendangsono itu ada di
datang di Sentolo, kemudian diangkut gerobak sampai ke Selanden. Di sana disambut dengan bagus, kemudian dipikul dari Selanden sampai ke Sendangsono dengan masyarakat yang luas, kemudian umat itu di sana menyiapkan tempat dengan kerja bakti, sampai akhirnya terwujudlah tempat peziaran Sendangsono itu dengan kegotong royongan yang luar biasa. Maka nilai gotong royong itu menjadi salah satu nilai yang tinggi yang diperjuangkan Romo Prentaler. Solidaritas itu pasti karena memang di masyarakat sederhana maka diusahakan, dicarikan dari mana-mana supaya bisa ditolong, satu dengan yang lain juga menolong. Kemudian kesehatan itu iya, karena waktu itu ada disentri, wabah disentri. Itu yang diusahakan oleh Romo Prentaler ya untuk menyembuhkan sampai mengundang para suster OSF untuk mendirikan rumah sakit. Akhirnya itu mengusahakan kesehatan masyarakat yang ada di sini. Kemudian kebudayaan tradisional itu ketika Romo Prentaler itu mengunjungi, lalu ada kelompok sloka, selawatan itu. Nah, itu Romo Prentaler menekankan ini harus dipertahankan budaya sloka itu, saloko itu. Maka ya itu mesti diuri-uri kebudayaan yang ada. Dan masih satu lagi, saya bertanya kepada Romo Kepala Paroki, dari 5 itu, lalu Romo Paroki menambahkan satu hal, ya pasti muaranya adalah iman yang kuat. Romo Prentaler memiliki iman yang kuat, berkali-kali. Kalau berdoa itu dalam film atau di tulisan itu, sampai jam 1, jam 2 malam. Itu berdoa sampai kosternya itu tertidur di ruang doa. Segala apa yang diperjuangkan, dikeluh kesahkan dan seterusnya itu dengan doa. Itu. Lalu dari 4 sumber, yaitu 6 nilai inti dari perjuangan Romo Prentaler, nilai profil pelajar Pancasila dan keutamaan Pangudilur itu kami coba kombinasikan. Kami coba bertitik tolak dari 6 nilai inti Pangudiluhur, itu misalnya nilai inti 1 Allah adalah kasih, itu di Romo Prentaler ada apa di sana. Kemudian di keutamaan YPL ada apa saja. Kemudian di pelajar Pancasila ada apa. Sembah bakti kepada Bunda Maria itu yang di mana, di sana ada apa. Kasih persaudaraan, berpihak kepada yang miskin, kepemimpinan yang melayani, total dan profesional, dan lain-lain itu yang sejenis itu dikelompokkan jadi satu. Nah, dari itu lalu kemudian kami bagi menjadi 4. Kalau yang Allah adalah kasih, sembah bakti kepada Maria, itu bisa dirangkum dalam Allah adalah kasih itu. Kemudian yang berkarakter itu seperti apa, ya ada dari macam-macam itu, sehingga kami membuat misi. Misi kami adalah SMP Pangudilur 1 Kalibawang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya berdasarkan Allah adalah kasih. Lalu kami rumuskan itu, ada 4 kata kuncinya di situ, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berdasar Allah adalah kasih. Dari itu kami jabarkan, karakternya seperti apa. 6 nilai inti YPL, Romo Prentaler, kemudian 10 keutamaan, profil Pancasila, pelajar Pancasila, ya itu lalu tinggal digabung-gabungkan saja di sana. Dibagi-bagi di sana, karena dari nilai-nilai awal sudah ditemukan, ya tinggal disatukan, lalu dibagi menjadi 4 itu, berkarakter, berprestasi, berbudaya, berdasar Allah adalah kasih. Dari itu kami lalu lanjutkan
misalnya yang tadi yang pengelompokan berkarakter tadi. Berkarakter itu ada kasih persaudaraan dari YPL, nilai inti YPL, berpihak pada yang miskin, kemudian punya solidaritas dari Romo Pren, kepemimpinan yang melayani dari YPL, keutamaan, kemandirian itu dari Romo Prentaler, dan pelajar Pancasila itu ada, berprestasi itu di situ kelompoknya total dan profesional dari YPL, nilai inti YPL, bernalar kritis dari Pancasila, bijaksana dan pengetahuan dari keutamaan YPL, berbudaya itu apa saja, ada kesehatan, ada kebudayaan tradisional, ada kebinekaan global, gotong royong, kemudian Allah adalah kasih, di situ seperti Allah adalah kasih, beriman, Romo Prentaler, beriman takwa kepada Tuhan yang mulia, itu lima esa itu, pelajar Pancasila, sembah bakti kepada Maria, sehingga ya sudah dari 4 itu yang kami kelompokkan, lalu kami jabarkan pada misi. Nah, terkait ketika diskusi di Ambarawa ya, Ambarawa itu ada core value ya tadi itu bertitik dari 6 itu, keutamaannya yang tadi sudah saya sebutkan itu, lalu yang tinjauan dari penjelasan secara ilmiah atau catatan kaki darah itu ya kami sudah buat seperti itu, ada profil masyarakat PL Mboro menurut 7 unsur ya kami buat. Sistem religi dan upacara keagamaan, sebagian besar masyarakat beragama Katolik, dari anak-anak itu ya sekitar 90% lah. Kalau muridnya sendiri itu yang Muslim ada 3 atau 2, saya lupa persisnya, dari 140 siswa. Masyarakatnya taat ibadah itu di Mboro ini, tetapi juga secara religi masih meyakini, kepercayaan itu masih sangat meyakini dengan adanya roh-roh itu. Maka di Mboro ini jatilan itu sangat-sangat digemari. Kalau di kelurahan itu ada wayang jam 11 penontonnya habis, kalau jatilan itu sampai setengah 1 malam pun masih lebih dari 250 orang yang menonton. Sampai setengah 1 malam itu di Mboro. Karena itu masih sangat meyakini itu. Sistem organisasinya jelas ada kepemerintahan, banyak paguyuban kalau di sini itu. Paguyuban Jatilan itu 1 kilometer sekitar Mboro ini ada sekitar 5 kelompok Jatilan. Ada ketoprak, ada kelompok tani, paguyuban kelompok doa juga ada. Kemudian yang besar pengaruhnya sistem organisasinya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kadang-kadang tokoh masyarakat itu tidak berada di jajaran kepemerintahan, tapi pengaruhnya besar. Sistem pengetahuan masih tradisional, belum banyak yang menggunakan ilmu-ilmu baru. Hubungan batin dengan alam sekitar itu masih kuat, itu masyarakat Mboro. Tata cara pengolahan alam ya masih tradisional. Tata cara memelihara ternak juga masih tradisional. Kalau sekarang ini banyak di timur-timur Progo sana itu banyak yang ternak dengan fermentasi, di Mboro ini belum banyak, baru 1-2 saja. Bahasa jelas, Mboro ya bahasa Jawa, bahasa Jawa masih sangat. Kemudian bahasa itu sering menjadi cerminan cerminan anak-anak ini genah ora tau uripe itu. Itu masih sering seperti itu. Sopan santun, unggah-ungguh dan seterusnya itu. Maka itu menjadi perhatian, sehingga penilaian masyarakat itu lalu anak ini kok bocah rada sopan men ini. Nah, ini mesti secara bahasa ini menunjukkan kepribadiannya. Kesenian tadi saya sudah ceritakan tentang
jadilan itu sangat diminati. Lalu yang kesenian kerawitan itu karena mendukung itu, maka juga sangat diminati kerawitan-kerawitan itu. Kalau yang sloko itu tinggal orang-orang yang sudah dewasa-dewasa, agak tua. Sistem mata pencariannya sebagian besar petani, buruh tani. Yang di pemerintahan itu sedikit. Dan petani itu hampir selalu memiliki ternak. Selain sawah, ya sawah tradisional, ternak. Teknologi dan peralatan pekerjaan berat pertanian 1-2, kalau dulu ada ngelupu dengan binatang, sapi atau kerbau, sekarang sudah diganti dengan traktor kalau yang itu. Untuk merontokkan padi ya thresher itu sudah, itu yang ada di sini. Tapi kalau yang kecil-kecil ya masih cangkul, sabit itu masih menjadi utama di tempat ini. Hampir semua orang tua dan anak sudah menggunakan HP, walaupun sebagian besar HP itu sederhana. Kadang tidak bisa untuk WA-an untuk orang tua itu. Tapi sebagian besar sudah punya. Alat transportasi motor. Tidak mengherankan di daerah Mboro ini anak kelas 7 SMP sudah naik motor. Tidak hanya PL, tapi mana-mana juga begitu. Yang penting mereka tertib, pakai helm, motornya lengkap, lalu ada izin orang tua, izin dari sekolah. Pak polisi juga mau bagaimana lagi? Kalau anak dari atas sana, radius atas sana, kami itu anak-anak berasal dari dari gunung, perbukitan menoreh. Ada yang berkilo-kilo dari Samigaluh sana juga ada, yang dari sekitar Gua Maria Watas, Lawangsih. Lawangsih. Itu juga ada dari Wonotawang sana, hampir Suralaya, itu juga ada. Tapi ya itu tadi, orang atas-atas sana. Lalu anak panti asuhan putra maupun putri itu juga ada. Kalau itu Indonesia Raya, kalau itu ada yang dari sana, dari mana-mana itu sekitar berapa ini? Tahun ini 32 kalau nggak salah. Anak putra dan putri itu. 42-an sekitar itulah. Dari 140. Jadi yang 100 itu masih sekitar masyarakat yang di sana. Itu berdasarkan kebutuhan ya masyarakat pertanian dan seterusnya itulah. Itu dari siapapun Kuncoro Ningrat. Itu kami juga sudah buat, lalu semakin meneguhkan dari itu, dari analisa Kuncoro Ningrat itu berdasarkan Kuncoro Ningrat, dari alumni itu macam-macam, dari sejarah. Ini ada sejarah FVC ini yang ada di sini ini termasuk ini sudah dibuatkan oleh orang-orang pintar, jadi ya saya tinggal manut aja, menambahi sedikit-sedikit saja. Juga dari Romo ada buku juga itu Pedibus tadi, ya sudah itu disarikan saja lalu menjadi sejarah dan nilai-nilai inti yang ada di sekolah, lalu kami mencoba untuk melanjutkan. Kemarin diskusi terakhir itu melihat kegiatan-kegiatannya belum sempat saya print, sudah habis baterai, ya sudah. Baru ini yang sempat saya lihat. Bu Eli mungkin tambahkan di tempatnya Bu Eli mungkin ada kemarin. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Bu Tuti. Bu Eli apakah mau menambahkan? Monggo. Ya, maaf saya tidak bisa on cam ini karena keterbatasan fasilitas. Oh bisa ini kayaknya. Oh, ya, monggo Bu. Saya hanya mau menambahkan, ya terima kasih Pak Aka. Saya hanya menambahkan tadi sudah Bruder jelaskan panjang lebar dan sudah memuat segala sesuatunya yang kami diskusikan kemarin hasil FGD 1. Kemudian untuk yang kegiatan mungkin saya tambahkan di tempat kami itu ada kegiatan kemataraman yang notabene adalah kegiatan ini untuk mendukung cinta budaya Jawa.
karena latar belakang bahwa sekarang anak-anak kami atau siswa-siswi kami itu memang untuk yang namanya bahasa itu sudah bercampur baur dengan bahasa-bahasa gaul, apalagi bahasa-bahasa yang mereka gunakan di WA yang singkat, jelas, dan padat. Nah, di sini kami sekolah berusaha untuk menghidupkan kembali kecintaan terhadap bahasa Jawa dengan adanya ekstra wajib yang disebut dengan kemataraman. Kemataraman ini kegiatannya ada 4 macam. Yang pertama adalah kemataraman, kegotong royongan, kemudian kepancasilaan, dan pramuka wajib. Dan ini mendukung juga dengan bahwa tadi yang sudah dijelaskan oleh Bruder, bahwa kesenian lokal itu amat sangat kental, sehingga apa yang kami usahakan dalam kegiatan-kegiatan ekstra itu amat sangat kami sebagian besar begitu kami usahakan untuk bisa berjalan dengan baik, supaya apa yang menjadi tujuan visi misi kami, sekolah kami itu menjadi lebih fokus dan lebih arahnya yang jelas. Nah, seperti itu terutama tadi nilai-nilai yang sudah Bruder sampaikan, bahwa ada banyak sekali latar belakang yang sudah nilai-nilai yang sudah hidup di Mboro, dan sekarang kami menjadi lebih kuat lagi dengan adanya kegiatan POP ini, semakin kita dikuatkan untuk menuju ke arah nilai-nilai yang akan semakin dihidupi. Nah, nilai-nilai yang sudah tadi disampaikan Order memang ini akan difokuskan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran sekolah kami, contohnya misalnya karena anak-anak ini adalah anak-anak yang berlatar belakang macam-macam, kemudian punya keunikan, dan dari keunikan mereka ini kami masukkan dalam suatu pembelajaran, kami menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, dan ini menjadi semakin akan kami kuatkan kembali ke dalam mapel-mapel untuk semua, jadi lintas mapel di pembelajaran kami, sehingga semua nilai-nilai tadi akan masuk ke dalam proses pembelajaran yang kami lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ada banyak tadi paguyuban dan sebagainya, jatilan, ketoprak, kemudian kami juga akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kami, sehingga akan menghidupkan kembali nilai-nilai yang sungguh luar biasa, kekayaannya mendukung kebudayaan lokal tadi, kemudian nanti akan membuat anak-anak ini menjadi lebih cinta kepada kebudayaan lokal. Dan semoga nanti ke depannya apa yang nanti akan kami programkan melalui program-program sekolah. Kemarin kami sudah membuat program-program sekolah sebagian besar inti-intinya saja, dan gambaran-gambaran itu semakin jelas. Nanti mungkin akan kita diskusikan kembali ke depan apa saja nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Paling tidak kesenian itu adalah nomor 1 yang akan nanti kita hidupkan kembali di ekstra kurikuler untuk anak-anak. Demikian Pak Aka, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Oke, terima kasih Bu Eli dan juga Bu Dutri. Sungguh luar biasa nggih Bapak Ibu Buder. Jadi ya, monggo Buder. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu sesuatu yang baru, Pak. Mungkin di guru-guru penggerak itu baru dikenalkan, dimengenal. Nah, kebetulan Bu Eli itu kan lulusan angkatan pertama itu, sehingga mengenal pembelajaran berdiferensiasi cocok, kemudian dicoba, anak-anak memang senang itu dengan cara seperti dengan pembelajaran yang itu. Tapi tidak akan membahas itu. Kalau mau membahas itu silakan mengundang Bu Eli. Oke, baik. Kemudian yang kegiatan-kegiatan memang kami akan mencoba mengarahkan bahwa yang kemarin kami sudah merinci sih, ada di sana ada co-kurikuler, ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikuler, pembiasaan. Tetapi belum semua, belum selesai, belum semua dari macam-macam itu.
Kalau yang intrakurikuler pasti nanti akan muaranya juga seperti yang dituntut oleh ini POP ini, sampai ke KD, sampai ke penyusunan perangkat pembelajaran dan seterusnya itu kan yang intra. Tapi yang ekstra, kegiatan-kegiatan itu akan dicoba. Dan kami kemarin juga sudah memikirkan, tapi belum semua nilai kami, semua keutamaan, semua nilai kami selesaikan untuk perencanaan kegiatan. Tapi sebagian memang sudah kami rancang, sudah bahwa akan di penekanannya terutama pada kegiatan-kegiatan yang kebudayaan, karena itu auranya sangat kuat yang ada di Mboro. Itu saja Pak Aka, terima kasih, minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih Buder, sungguh luar biasa ini sharingnya dari Buder. Artinya segala sesuatu sumber yang dibutuhkan sudah ada semua ya berarti. Artinya penggalian-penggalian itu sudah didapatkan. Sudah lengkap. Ya, tinggal nanti bersama dengan Bu Eli dan Pak Pak Giga ya, itu dinarasikan dalam bentuk naskah akademis, itu sudah jadi landasan untuk pengembangan. Yang kedua kan Pak, sosialisasinya ke guru juga belum. Itu nanti bisa diinkludkan di dalam proses pembuatan naskah akademik itu, Buder. Jadi sangat menginspirasi, sehingga apa yang diinginkan dalam proses penggalian core value itu sudah ada semua di SMP Pangudul Kalibawang. Sana ada sejarah Romo JB, ada panti asuhannya dan sebagainya. Kapan itu kami menitipkan satu anak Buder di panti asuhan yang orang kuat Melayu. Ada satu anak, orang tuanya, Pak, saya pengen titipin Mboro, ya silahkan, seminggu. Ya. Itu yang bapaknya meninggal belum lama ya? Oh, bukan Buder. Oh, bukan. Bukan, tapi sekarang sudah kembali ke sekolah, sudah lulus di sekolah sini. Artinya kembali ke sekolah sini lagi dan lulus begitu. Hanya seminggu atau 2 minggu. Iya. Terima kasih sekali lagi Buder, sangat menginspirasi kami semua, ke Bu Eli, untuk sharing pada sore hari ini. Berikutnya kita ke SMP Pangudiluhur Ketapang. Monggo, dari Ketapang adakah yang mau menyampaikan? Harusnya ada ya. Monggo, ini Pak Aji atau Pak Mardiantoro? Ini lebih luar biasa ini Pak Aka. Baik. Ini lebih luar biasa lagi ini. Monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Aka. Oh, Pak Aji, silakan. Jadi nanti saya akan menyampaikan berkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan kemarin. Nah, ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sekolah kami. Nanti kalau ada yang kurang, nanti bisa Pak Yan yang menyampaikan kembali. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dertri tadi, bahwa dari Mboro itu memunculkan banyak sekali orang-orang hebat. Nah, termasuk salah satunya saya ini juga termasuk hasil bimbingan dan didikan oleh para tenaga pendidik dari Mboro. Mantap. Nah, makanya saya sangat senang sekali dengan itu. Baik, dari Ketapang itu kami akan menyampaikan tentang ini. Ya, SMP PL Santo Albertus. Baik. Kalau kita melihat SMP PL Santo Albertus, ini kan berasal dari nama Albertus. Nah, ini awalnya pendirinya juga kebetulan yang pertama kali adalah Bruder Albertus yang ada di Ketapang ini. Namun sebelumnya SMP Albertus ini berasal dari satu SMP. Ya, SMP yang dulunya merupakan milik keuskupan, yaitu namanya dulu awalnya itu adalah Usaba. Usaba di tempat kami itu ada 2, yaitu Usaba 1 dan Usaba 2. Nah, Usaba 1 itu sekarang yang dikelola oleh Yayasan Pangudiluhur. Lalu untuk yang Usaba 2 itu sekarang dikelola oleh para suster OSA. Itu Pak. Lalu untuk kenapa ada Bruder Albertus di Ketapang? Nah, ini berawal dari
Monsinyur yang pada waktu itu adalah Monsinyur Gabriel W. Sileken. Nah, Monsinyur Gabriel W. Sileken, di mana pada saat itu melihat bahwa situasi Usaba itu memerlukan orang-orang untuk bisa mencintai orang-orang Dayak dengan sepenuh hati, mencintai orang-orang Dayak dengan sepenuh hati, maka berkolaborasilah Bruder Monsinyur itu dengan Bruder dari Belanda. Nah, lalu diutuslah Bruder Albertus Krol pada waktu itu yang pertama. Ini awal-awalnya. Lalu berikutnya kalau kita berbicara tentang ketapang, banyak kalau ketapang itu memang sangat bervariatif, Pak Aka. Dilihat dari letaknya saja, kami itu letaknya sangat apa ya? Ya kalau dibilang strategis ya strategis, dibilang tidak, yo ada benarnya juga. Karena apa? Karena ketika kami kemana-mana itu hanya ada dua, yaitu lewat air atau lewat udara. Gitu. Nah, puji Tuhan untuk saat ini kami itu kan sebetulnya ada di apa ya, wilayah delta. Wilayah delta. Jadi satu kota kecil yang dikelilingi dengan air. Jadi kalau kemana-mana sebetulnya awalnya itu kami harus nyebrang air. Nyebrang air, nyebrang air. Namun itu sekarang itu sudah ada jembatan yang menjembatani sehingga ketika mau ke daerah lain sudah bisa lewat jembatan, sudah lewat jalan. Nah, ini puji Tuhan perkembangan yang ada di kota Ketapang ini. Nah, lalu Delta. Nah, itu kota Ketapang itu sangat kecil ya, kalau dibilang sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan Ambarawa saja jauh lebih besar Ambarawa. Itu luas untuk kota Ketapang saja hanya sekitar 200 hektar. 200 hektar. Itu kalau dihitung. Namun untuk kota Ketapang sendiri itu kota kabupaten yang memiliki kecamatan yang luas. Ada sekitar 20 kecamatan. Ada 20 kecamatan yang satu-satunya kecamatan di kota ya hanya kecamatan Delta Pawan itu. Nah, sedangkan yang lain itu adalah kecamatan-kecamatan di daerah hilir, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, lalu ditambah lagi dengan yang daerah-daerah hulu. Nah, termasuk juga ketika kita berbicara dengan SMPPL Tumbang Titi, SMPPL Tanjung, nah itu mereka merupakan kecamatan, wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Jelehulu untuk Tanjung, nah Kecamatan Tumbang Titi itu untuk daerah Tumbang Titi itu sendiri. Baik, untuk berikutnya Kota Ketapang SMPPL Santo Albertus ya, SMPPL Santo Albertus itu kami ada 20 guru. Ada 20 guru. Nah, rata-rata untuk tenaga pendidik yang ada di tempat kami memang sudah S1, sudah rata-rata S1, masih ada 1 atau 2 yang non S1. Tetapi untuk kapasitas atau kredibilitas dalam mengajar ya sudah senior lah. Itu lalu untuk tenaga administrasinya ada 5, yaitu TU ada 3, lalu untuk bagian perpustakaan ada 2. Itu. Lalu untuk yang ijazah S2-nya itu baru 1, yaitu kepala sekolahnya Budir Thomas. Nah, itu S1 S2-nya baru 1. Itu lalu untuk jumlah 4 jumlah siswa itu sebelumnya itu ada 448 siswa. 448 siswa. Lalu tiap angkatan kelas itu 4 paralel. 4 paralel. Ini tidak tahu ini dari TU ini kok 444. Sebetulnya kalau kita hitung ulang itu 446 karena ada 2 anak yang mundur. Nah, ada 2 anak yang mundur karena ya permasalahan pribadi lah itu. Lalu 4 paralel ini untuk kelas 1 itu rata-rata ya 41 siswa. Nah, kalau di Ketapang
memang masih bisa ya, kalau di Ketapang masih bisa untuk jumlah siswa over dari 32 masih ada toleransi untuk swasta. Kalau untuk negeri memang rata-rata sudah 32 di Kabupaten Ketapang. Itu. Lalu untuk kelas 8, untuk kelas 8 itu ya rata-rata 36, ada yang 39. Tapi untuk yang kelas 3-nya sendiri itu rata-rata ya 33, 34. Itu 4 kelas. Itu. Nah, kalau berbicara tentang penduduk, Pak Aka, maka kami sendiri juga bingung mau merumuskan tentang apa ini. Apa yang mau kita angkat di SMP PL Santo Albertus ini. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang penduduk, mereka itu berasal dari berbagai macam. Ada yang dari Cina, ada yang dari Dayak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, Melayu, NTT, dan sebagainya. Sangat-sangat apa ya, bercampur jadi satu. Memang istilahnya kalau apa ya, kalau orang-orang lain, teman-teman dari Jawa mengatakan orang Kalimantan itu terkenal dengan suku Dayak. Ya, tapi kalau di tempat kami di SMP Albertus malah justru yang lebih dominan adalah anak Cina. Nah, itu anak Cina. Ya, karena untuk di Kota Ketapang sendiri, di daerah Delta ini memang perputaran ekonominya sangat cepat dan kebanyakan mayoritas untuk pedagang itu memang dari orang-orang Chinese itu. Nah, ya ini beruntung juga untuk SMP Albertus paling tidak bisa mengangkat ekonomi di SMP Albertus. Nah, itu. Mengapa demikian? Ya karena untuk orang-orang Chinese sekarang saat ini masih berpikir tentang kualitas pembelajaran. Nah, satu-satunya kualitas pembelajaran yang ada di Kota Ketapang yang mereka masih mengagungkan atau masih menganggap is the best adalah SMP Albertus. Maka rata-rata orang Chinese masih masuk ke SMP PL Santo Albertus. Selain itu, juga memang dari SD-nya, dari SD PL Santo Yosef, maka SMP-nya juga ke SMP Albertus. Ya meskipun ada beberapa yang mereka masuk ke sekolah-sekolah negeri yang lain. Tuh. Lalu kalau suku Dayak ya memang ini karena ini daerah Kalimantan, ya kami mau tidak mau tetap budaya setempat juga harus kami uri-uri untuk kami jadikan sebagai budaya yang membahana di daerah kami juga. Kami akan berusaha untuk melakukan sepenuh itu, lalu kami juga mencintai mereka dengan ya apa ya, dengan sepenuh hati. Karena kami merumuskan ini kami rumuskan dalam 3 hal nanti ya. Kami akan merumuskan ini dalam 3 hal, artinya apa? Kebutuhan anak-anak di SMP Albertus itu apa? Nah, itu kami merumuskannya ke dalam 3 hal. Nah, nanti akan kami sampaikan kemudian. Lalu untuk soal agama itu kami juga bermacam-macam. Ada yang agama Konghucu. Nah, kalau orang Chinese ya rata-rata Buddha, lalu tapi ada juga yang Konghucu, lalu ada juga yang Katolik, ada Kristen Protestan, ada yang Islam, dan ada yang Hindu juga. Nah, di SMP Albertus awalnya memang sangat jarang sekali siswa-siswa yang beragama Muslim di SMP PL Santo Albertus. Tetapi untuk saat ini sudah mulai banyak anak-anak yang beragama Muslim, dan mereka pun juga menghargai tentang pendidikan yang ada di tempat kami dan mengikuti segala pendidikan yang di tempat kami tentang pembelajaran agama Katolik pun juga tetap toleransinya sangat bagus. Untuk agama Hindu, agama Buddha pun juga mereka juga dengan senang hati mengikuti pelajaran tersebut dengan senang hati. Bahkan ya rata-rata untuk anak-anak yang Kristiani, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan bina rohani, seperti misalkan rekoleksi untuk anak-anak kelas 1 yang beragama Katolik, yang beragama Nasrani, anak-anak yang kelas 8, anak-anak yang kelas 9. Lalu kami juga mengadakan kegiatan rekoleksi juga untuk persiapan mengikuti
ujian, untuk mohon doa, untuk mohon ketenangan, untuk keselamatan, dan sebagainya. Itu. Lalu setiap pagi sebelum masuk kelas, itu kami juga mempersiapkan waktu sekitar 15 menit. 5 menit pertama untuk doa, ya doa pagi, lalu 10 menit kemudian kita gunakan untuk proses pendidikan karakter, yaitu dengan literasi. Namun untuk saat ini karena ini pandemi, masih pandemi situasi COVID-19 yang belum usai, maka di Kabupaten Ketapang ini kami masih ada proses pembelajaran online. Namun sebetulnya bukan karena COVID-nya, karena situasi keadaan di SMP Albertus saat ini sedang ada rehabilitasi proses perombakan gedung, sehingga kami untuk gedungnya ya masih sangat minim untuk proses pembelajaran, pembangunan gedung kembali. Jadi harus harus digunakan dengan pembelajaran online kembali untuk sementara waktu. Apabila sudah keadaan kondusif dan memungkinkan, maka kami akan masuk kembali. Ini untuk kami, untuk tentang latar belakang saat ini. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi, sudah tidak diragukan lagi untuk rakyat di daerah Ketapang itu ya rata-rata kategorinya adalah kalau di Kabupaten Ketapang, terutama yang di daerah kota, yang di daerah Delta Pawan, karena mereka yang tadi saya sampaikan mayoritas adalah anak-anak yang Chinese. Namun demikian, SMPPL Santo Albertus juga tidak menutup diri untuk melihat kembali para siswa yang berasal dari daerah hulu, ya dari daerah hulu, termasuk dari daerah Maro. Kalau daerah Maro itu ya berarti daerah Tanjung masih naik lagi, itu daerah Maro. Lalu daerah Airupas, lalu daerah Sande dan seterusnya. Itu masih banyak anak yang juga membutuhkan yang namanya support, baik masalah ekonomi, baik masalah pendidikan, karena mereka pendidikan sangat minim sekali. Maka dalam hal ini kurikulum juga mengadakan adanya tambahan pelajaran bagi anak-anak yang notabene dari SD itu masih sangat kurang. Artinya apa? Kita melihat bahwa anak SMP kelas 1 itu masih ada yang tidak bisa membaca, Pak Aka. Masih ada yang tidak bisa membaca. Jadi ketika membaca, anggap saja ini Ibu Budi, ada yang sampai tidak bisa membaca, Pak Aka. Betul, sama sekali tidak bisa membaca. Maka akhirnya Bruder dengan bertekun hati, dengan sepenuh hati, didampingi terus setiap hari, sampai akhirnya anak tersebut bisa menjadi seorang petugas lektor gereja katedral, Pak. Ini suatu suatu perjuangan yang sangat hebat yang dilakukan oleh Bruder dan juga rekan-rekan di SMP kami, bahwa anak hulu ada yang tidak bisa membaca sama sekali, lalu kami ajari dari pelan-pelan sampai ya step demi step, akhirnya bisa menjadi petugas lektor di gereja katedral. Bayangkan Pak Akang, ini katedral loh, bukan hanya sekedar stasi atau ya. Nah, inilah perjuangan kami. Maka ya bagaimanapun juga, baik dari daerah yang perkotaan maupun daerah yang hulu, kami tetap harus kami samaratakan. Tidak ada pembedaan. Itu untuk kami, Pak Aka, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini ya, itu ada sekitar ya kurang lebih 15% lah anak yang berasal dari daerah-daerah hulu, dan mereka perlu mendapatkan perhatian khusus, betul. Baik itu masalah ekonomi ataupun itu masalah ya pendidikannya tadi. Itu maka kami memang untuk input di SMP Albertus, kami betul-betul ya ibaratnya tadi sudah ada yang menyampaikan mulai nilai dari 20 sampai 100. Nah, itu kami terima semua. Jadi artinya apa? Kami tidak berpatok pada harus nilai sekian, tidak.
kami terima dengan senang hati semuanya, kami olah kembali, lalu kami mencoba untuk mengolah mereka sehingga ketika mengeluarkan mereka pada saat lulus nanti sudah punya kompetensi. Ini harapan kami. Nah, lalu untuk yang berikutnya, apa saja sih sebetulnya yang kita perlukan untuk di Kabupaten Ketapang? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa di tempat kami itu sangat beraneka ragam, Pak. Meskipun tanahnya itu adalah tanah Kalimantan, bumi Kalimantan yang sewajibnya atau seharusnya adalah anak-anak Dayak, tetapi ternyata berbagai macam suku ada di sana, maka kami mengambil untuk menjadikan nilai persaudaraan ini menjadi nilai yang akan kami kuatkan. Itu nilai persaudaraan yang akan kami kuatkan. Kenapa demikian? Karena di sini begini, Pak. Orang Hulu itu memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang di daerah kota, seperti anak-anak Cina. Nah, kalau anak-anak Cina itu mereka lebih pada mementingkan ego sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa mereka itu kurang memperhatikan terhadap sesamanya. Artinya aku ya aku, kowe ya kowe. Kowe mampu ya wis kono, ora ya terserah kowe. Kamu bisa belajar ya silahkan, kamu tidak bisa belajar ya silahkan. Nah, termasuk yang tadi saya sampaikan, yang ada anak yang tidak bisa membaca tadi, ada satu siswa juga yang kakak kelas itu juga dengan tekun mendampingi ngajari, itu anak Cina. Tetapi ini kalau ditemukan itu 1:100, Pak. Nah, ini 1:100. Nah, dengan ketelatenan yang dia berikan, dia ikut mendampingi dan mengajarkan terus. Akhirnya kelas 3 dia pun sudah lancar, bisa membaca, lulus dengan baik. Itu. Nah, lalu bagaimana supaya kami bisa menyatukan keberbedaan antara satu individu dengan individu yang lain? Maka kami sebelum-sebelumnya itu kami mengadakan yang namanya kegiatan ASOM, Pak. Nah, ASOM itu aksi solidaritas sosial untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, artinya apa? Nah, ini sama artinya juga berpihak pada yang miskin. Nah, ini kami masukkan dalam kategori persaudaraan juga. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang tidak mampu itu ternyata masih banyak sekali dan perlu dibantu, kenapa tidak? Maka itu satu wadah ASOM yang kami gunakan untuk menjembatani persaudaraan antara teman-teman yang kategori dari Chinese, dari Dayak, lalu dari Melayu, dan seterusnya itu supaya kita bersatu. Maka itu kami adakan setiap hari Rabu dan hari Jumat ada kolektif mengumpulkan uang seikhlasnya. Mau kamu punya Rp50 kami terima, mau kamu Rp100 kami terima, Rp1.000 kami terima, lalu nanti setiap selesai kami hitung, kami informasikan kepada teman-teman bahwa kelas sekian mendapatkan dana sekian, kelas B mendapatkan dana sekian, dan seterusnya kami total. Lalu nanti pelaporannya juga kami buat informasi laporan bahwa kegiatan ini sudah dipakai untuk ini. Lalu masih ada saldo sekian. Nah, itu selalu kami laporkan. Nah, pelaporannya itu tidak setiap minggu, tetapi setiap 3 bulan. Nah, tujuannya untuk ya melihat proses dari per bulan itu. Nah, itu supaya kita bekerja sama. Bahkan ini ada cerita, Pak. Ini ada cerita yang ini sungguh saya alami juga. Kenapa demikian? Ini ada satu anak, yaitu dari daerah Hulu, Pak. Ini dari daerah Hulu. Anaknya masih sangat senang dan masih kepengen belajar, tetapi sudah tidak memiliki biaya untuk sekolah. Betul-betul sudah tidak memiliki biaya untuk sekolah, sehingga akhirnya dia memutuskan secara sepihak keluar dari SMP PL Santo Albertus. Keluar, Pak. Sudah berapa minggu tidak sekolah. Lalu akhirnya saya melihat keprihatinan itu, saya berusaha diskusi dengan Pak Yan, lalu dengan Bruder,
bagaimana anak ini untuk bisa kita selamatkan. Lalu akhirnya saya cari anak itu di daerah hulu. Nah, mungkin kalau Pak Tri tahu nih ya, Pak Tri tahu daerah Pengancing ini. Daerah Tumbang Titi, daerah Pengancing ini masih pelosok lagi. Untuk koneksi internet aja nggak bisa. Untuk telepon saja susah, itu daerahnya. Begitu saya melihat situasi dan keadaannya, itu betul-betul sangat memprihatinkan, Pak. Sangat memprihatinkan. Lalu ya saya koordinasi dengan anak tersebut dan orang tuanya bahwa keputusannya tidak akan melanjutkan. Lalu saya bagaimana dengan upaya saya waktu itu datang dengan bruder. Waktu itu saya dengan bruder Dono ketika masih bertugas di Tumbang Titi. Nah, lalu pokoknya intinya kami reh-reh supaya dia tetap sekolah. Untuk biaya nanti kita bicarakan di sekolah. Lalu akhirnya anak tersebut datang ke sekolah, Pak. Nah, lalu saya bilang silakan untuk ketinggalan pelajaran yang sudah lewat itu kamu coba untuk diinformasikan ke Bapak Ibu guru supaya tugas-tugasnya bisa diberikan lagi. Oke. Lalu berikutnya, ini mohon maaf ini ada azan, jadi masuk mungkin ya. Lalu berikutnya dia datang ke sekolah dengan membawa uang 1 juta. Pak Haji, saya punya uang ini Pak Haji. Nah, ini untuk membayar uang sekolah. Nah, sedangkan tunggakan uang sekolah tersebut ada 2 juta lebih. Nah, lalu saya bilang, kalau memang kamu tidak ada uang, tidak usah dulu, nanti kita pikir nanti bagaimana baiknya. Tidak, Pak, ini untuk bayar uang sekolah. Lah, ini dapat dari mana? Wah, menceritakan bahwa ini dari ibu. Ibumu dari mana? Ya dari paman, dari kakek, lalu dari saudara-saudara dekat di sana. Nah, ini diberi atau bagaimana? Tak dedes terus. Lalu bilangnya apa? Ibu saya meminjam dari mereka. Saya langsung rasanya nangis, Pak. Saya nangis. Nah, lalu akhirnya ya sudah. Sekarang begini saja. Kalau memang ini untuk kebutuhan kamu, ini kamu pakai, enggak apa-apa. Tidak usah dibayarkan di sekolah dulu. Tapi tetap mau dibayarkan. Ya sudah, kalau memang mau dibayarkan enggak apa-apa. Lalu kamu enggak usah mikir yang kekurangannya. Nah, lalu akhirnya ya sudah kami berbicara dengan staf supaya kekurangannya kita genapi dari sekolah. Bagaimana caranya pokoknya itu. Nah, akhirnya sudah sampai anaknya sekarang tidak jadi keluar dan lulus sekolah, Pak. Nah, puji Tuhan, ini suatu usaha yang kita lakukan untuk memperhatikan mereka-mereka yang memang betul-betul tidak mampu. Nah, berikutnya adalah tentang kemandirian siswa. Kemandirian siswa ini dalam hal ini ya ada termasuk kurangnya rasa tanggung jawab anak, lalu kurangnya kedisiplinan anak. Maka kita akan membentuk bagaimana supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mandiri dan dewasa pada saat memperoleh pendidikan di SMP PL Santo Albertus ini. Nah, mengapa demikian? Karena kita melihat bahwa anak-anak di sana itu masih cenderung untuk masih bergantung pada orang lain, dan masih belum cukup untuk saya harus bagaimana. Itu masih kadang-kadang masih harus kita tunjukkan. Contohnya saja, ini kan proses pembelajaran online, Pak. Jadi kadang-kadang pembelajaran online itu kan kalau kami kan ada menggunakan Google Meet. Nah, ada anak juga itu yang masih belum mengikuti pertemuan dengan Google Meet. Lalu ketika kita kasih materi, kadang-kadang absen saja tidak melakukan absen. Nah, padahal kalau kita lihat yang namanya pembelajaran daring itu kan sebetulnya banyak kelonggaran yang masih bisa dilakukan sebetulnya. Nah, ini yang akan kami proses supaya anak-anak bisa menjadi betul-betul bisa diandalkan. Lalu literasi juga masih sangat minim sekali, Pak. Artinya meskipun kami menggalakkan yang namanya program literasi setiap
10 menit setelah doa. Nah, itu juga masih kadang-kadang masih kurang. Nah, maka caranya ya bisa dengan, kami kan punya 2 asrama. Yang pertama itu asrama suster. Nah, jadi anak-anak kami yang cewek itu masuknya ke asrama suster. Lalu untuk yang cowok itu masuknya ke asrama WPK. Nah, di sanalah mereka juga mendapatkan bimbingan lebih untuk ya proses pembelajaran secara lebih mendalam. Nah, termasuk saya itu kan juga termasuk mendampingi di asrama WPK yang asrama putra. Jadi mendampingi proses belajar mereka, ada kesulitan-kesulitan apa dalam belajar, lalu ada kesulitan-kesulitan apa dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu kita untuk menggalinya di sana juga. Artinya apa? Penambahan proses pendampingan anak di luar jam kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui asrama. Nah, kalau untuk yang di luar non asrama, ya ini kan untuk berikutnya orang tua yang lebih bertanggung jawab, maka ya kita serahkan kepada orang tua. Sedangkan yang di asrama, kita memiliki suster, kita memiliki bruder, itulah yang menjadi wali untuk mereka. Ini yang bisa saya sampaikan. Lalu berikutnya untuk membentuk anak-anak di daerah kami, kami juga mengadakan kegiatan yang sifatnya bisa untuk ikut membantu proses pelayanan di gereja, Pak. Nah, ini untuk keimanan. Maka kami biasanya di awal tahun itu kami mengadakan proses pendataan kepada anak-anak yang mau ikut tugas dalam KOR, mau ikut tugas dalam misdinar, mau ikut tugas dalam lektor. Nah, disitulah kami dampingi mereka, kalau mereka saat pendampingan dan seterusnya sudah layak untuk masuk ke dalam penugasan pelayanan di gereja, maka ya kami libatkan ke dalam proses tugas di gereja. Nah, termasuk salah satunya kami ada anak-anak SMP yang sudah bertugas menjadi lektor di katedral. Nah, termasuk juga anak-anak suster. Nah, itu juga ada baik lektor maupun mazmur, itu sudah, meskipun anak SMP karena mereka sudah memiliki jiwa untuk bisa memberikan yang terbaik bagi sesama, kenapa tidak? Maka itulah wadah untuk mereka, kami proses pendewasaan mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu berikutnya untuk proses pembuatan naskah akademiknya, nanti kami juga akan melihat kembali tentang sejarah kami, sekolah kami, tentang sejarah Albertus seperti apa. Memang sudah ada sejarah Albertus, karena ini kami juga kami sesuaikan dengan visi misi yang ada di sekolah kami, yang menjadi landasan dasar untuk pengangkatan 3 nilai tadi, karakter tadi, supaya membentuk karakter anak menjadi bagaimana bisa bersaudara, membentuk anak supaya bagaimana bisa mandiri, dan membentuk anak supaya bisa berliterasi dengan baik, dengan kemampuan yang mereka miliki, yaitu dengan landasan misi dan visi kami. Kami memiliki moto disiplin dalam kasih untuk meraih prestasi. Jadi bagaimana kami bisa mendapatkan prestasi dengan kedisiplinan pribadi, bukan kedisiplinan karena paksaan, bukan, tetapi kedisiplinan yang kita gerakkan dari hati mereka. Maka kita akan menggali hati mereka, apa sih passion yang mereka, apa sih yang mereka perlukan, sehingga kita bisa mengarahkan mereka supaya mereka bisa menjadi pribadi yang tahu diri untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri dan juga terhadap sesama. Nah, visi kami itu sama dengan pendahulu kami, yaitu untuk menciptakan para peserta didik yang beriman, berbudi luhur, sebagaimana ada yang tertulis dalam Pangudi Luhur. Lalu berikutnya juga unggul dalam prestasi, punya
punya kecakapan di dalam hidup, terutama peduli terhadap lingkungan di sekitar. Itu untuk visinya. Dan misinya adalah jelas melanjutkan karya para bruder FIC melalui perlindungan Bunda Maria. Itu jelas sebagai pelindung Yayasan Pangudi-Luhur. Lalu nanti juga akan mewujudkan iman tadi. Iman mendampingi peserta didik menjadi manusia yang utuh, sejati, beriman kepada Tuhan secara penuh. Sehingga diharapkan nanti ketika dia lulus dari SMP tadi, masuk ke SMA, sudah punya modal, sudah punya dasar. Nih loh, saya lulusan SMP Pangudi-Luhur Santo Albertus. Nih. Nah, meskipun tidak dipamerkan, tetapi dalam tindak tanduk, tingkah laku yang mereka lakukan, mencerminkan siswa SMP Pangudi-Luhur. Tuh. Nah, selain itu juga melalui pembimbingan dalam berbagai bidang kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di tempat kami ya banyak sih, kegiatan olahraga ada, termasuk juga kegiatan yang ekstra yang mengakar pada budaya, yaitu seni tradisional, yaitu tari. Nah, terutama tari Dayak, tari Melayu, nah itu yang kami angkat untuk menjadi budaya. Ada juga tari Chinese. Nah, kenapa? Karena kalau di tempat kami itu mungkin berbeda dengan tempat-tempat yang lain, Pak. Kenapa demikian? Di tempat kami itu ada yang namanya proses karnaval budaya. Karnaval budaya itu yang ada di tempat kami itu adalah karnaval budaya Chinese, karnaval budaya Dayak, dan juga karnaval budaya Melayu. Nah, itu ada. Nah, untuk saat ini yang sering kali kami lakukan adalah karnaval budaya Dayak, karnaval budaya Chinese. Nah, kalau budaya Dayak itu ya pameran adat, tarian, dan seterusnya itu. Lalu untuk lomba-lombanya juga ada, lomba-lomba tarian Dayak. Nah, itu ada. Lalu berikutnya juga kalau pas nuansa Imlek. Nah, nuansa Imlek itu kami juga karnaval budaya tadi, yaitu budaya Chinese. Wah, kalau sudah yang namanya karnaval keliling untuk Imlek, jalan udah sangat macet sekali. Karena semua masyarakat berkumpul di jalan untuk melihat proses karnaval budaya tersebut. Ini untuk yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan-kegiatan latar belakang di SMP Pangudi-Luhur Santo Albertus yang sangat beragam, Pak. Jadi karena beragam itu tadi, maka kami mengangkat 3 karakter yang ingin kami proses sebagai landasan untuk memperkuat peserta didik kami dalam mencapai tujuan hidup. Supaya mereka dikenal sebagai murid Pangudi-Luhur yang sejati. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada dari Pak Ian mau menyampaikan, kami persilahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Suaranya masuk? Masuk, Pak. Masuk. Terima kasih. Saya nambahkan dari sisi budaya dulu, nyambung materi terakhir dari Pak Haji. Kalau di Ketapang itu memang banyak suku bangsa. Lalu di Ketapang itu hari raya itu ada beberapa, yaitu ada Lebaran, ada Imlek, ada Natal. Nah, pada hari raya Lebaran ini maka orang-orang yang non-Muslim itu berkunjung kepada warga yang Muslim. Kalau hari raya Natal berarti orang-orang yang non-Katolik dan non-Kristen itu mereka berkunjung ke warga yang beragama Katolik dan Kristen. Kalau
Imlek ini yang non-Chinese berkunjung kepada masyarakat Cina. Nah, kami yang memiliki, yang tinggal di masyarakat seperti itu, maka kami ya menghimbau kepada atau menyarankan kepada para siswa supaya mereka bisa saling berkunjung, ya, karena itu memang adat yang ada di Ketapang harus dijunjung tinggi juga. Ini juga salah satunya. Saya menambahkan lagi, jadi yang berkaitan dengan penekanan kepada budaya supaya anak-anak itu juga mengenal dan menghargai budaya-budaya yang ada di Ketapang dan di Indonesia. Maka pada hari Sumpah Pemuda, ya, pada hari Sumpah Pemuda itu guru dan murid itu memakai pakaian adat mereka saja, bagi yang punya, tidak ada paksaan. Jadi kalau yang misalnya karena ya yang anak Cina pakai baju dari adat Cina, yang Jawa pakai adat Jawa, nanti yang Batak pakai adat Batak, lalu yang Nusa Tenggara pakai Nusa Tenggara, seperti itu. Ini karena murid kami memang sangat beragam, maka kami mencoba dengan cara seperti itu. Ini untuk ya menanamkan toleransi, dan mereka juga mau menghargai budaya-budaya yang ada di Ketapang, karena itu realitanya Ketapang memang sangat banyak. Selain itu saya akan menambahkan yang belum disampaikan, dan ini hanya sedikit-sedikit saja, berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya sudah berjalan tadi, sudah banyak disampaikan. Jadi nilai-nilai yang kami hidupi banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Haji. Nah, di samping itu untuk nilai-nilai 10 keutamaan JPL, 10 keutamaan tamu di luhur, itu sebenarnya dari 2018-2019 itu sudah kami masukkan ke dalam kurikulum. Ya kasarnya kalau secara dokumen itu masuk ke dokumen 1, sudah saya masukkan terang-terangan, saya masukkan dengan nilai-nilainya, karena itu masuk ke dalam pembentukan karakter siswa. Dan selama itu Dinas Pendidikan memang bisa menerima, tidak ada masalah, bahkan kami dinilai untuk pembuatan dokumennya lumayan lengkap, ya, lengkap. Itu sudah kami masukkan. Memang belum secara rinci nilai-nilai itu diturunkan ke dalam program pembelajaran. Jadi baru masuk ke dalam dokumen 1, kami laksanakan. Ya, pembiasaan itu yang terus kami laksanakan memang, tapi memang tidak secara rinci nanti tertulis dalam program pembelajaran. Jadi memang banyak pembiasaan, banyak penanaman nilai di SMP Albertus itu belum terdokumentasi. Artinya memang belum terprogram secara rinci. Ini untuk penanaman nilai. Lalu yang satu hal lagi yang dari dulu itu ditanamkan oleh guru-guru senior dan sampai sekarang sudah tetap berjalan, yaitu soal nilai-nilai kebangsaan. Ya, nilai-nilai kebangsaan. Saya dulu sebagai yang senior melihat, lalu juga sampai sekarang tetap dilaksanakan, di mana guru-guru senior itu menanamkan nilai kebangsaan karena mayoritas muridnya tadi. Ya, karena mayoritas muridnya. Karena di Kalimantan Barat itu bukan barang yang aneh atau sangat biasa. Masyarakat Cina memakai bahasa daerahnya. Jadi bukan bahasa Mandarin, tapi bahasa daerahnya.
Nah, ini juga terbawa sampai di sekolah. Maka guru-guru itu menganjurkan atau ya menganjurkan supaya kalau di sekolah tetap pakai bahasa Indonesia. Nah, itu untuk menangkan nilai-nilai kebangsaan ini, dan sampai sekarang ini ya semakin dilaksanakan, dikembangkan, apalagi pemerintah sekarang memang menekankan nilai-nilai kebangsaan ini. Ini tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aji dan Pak Ian, Pak Mardiantoro. Ya, baik. Terima kasih sharingnya, luar biasa. Banyak hal yang terjadi di Ketapang dan sudah diupayakan dengan baik. Tentu ini akan nanti menjadi kekayaan penggalian core value yang nanti akan dikembangkan. Tadi sudah Pak Ian juga menyampaikan, sudah dituangkan dalam dokumen 1, hanya memang belum rinci ya Pak Ian, nanti bisa dituangkan kembali, nanti berarti akan menjadi dokumen 0. Kalau istilahnya Pak Heri itu dokumen 0, bukan dokumen 1, tapi dokumen 0 khusus core value. Nanti itu akan dijadikan landasan untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Pengembangan kurikulum berarti diintegrasikan di pembelajaran. Saat guru mengajarkan pembelajaran di semua mapel, bagaimana guru menginternalisasi nilai-nilai itu dalam proses pembelajaran saat di sekolah. Baik, Bu dan Bapak Ibu, ini sudah pukul 6, masih ada 3 sekolah yang belum presentasi, tapi kemarin di Ambarawa sudah menyampaikan bagaimana untuk yang Sukaraja, kemudian Tumbang Titi dan Tanjung, serta Wedi, apakah cukup sampai sini dulu, karena kemarin sudah menyampaikan terkait dengan kondisi sekolah saat di Ambarawa. Monggo, saya tawarkan dari SMP Wedi bagaimana? Apakah sampai halo Bu Retno atau Bu Sandra? Bagaimana? Oh iya. Kalau ada tambahan kita Anjelas dulu. Sudah pukul 6. Benar, sound saya bermasalah. Oke. Kita Anjelas dulu nggih, Bapak Ibu. Kalau suaranya agak kurang jelas karena hujan sini, Pak. Oh, nggih. Nggih, kita doa dulu Angelus Bapak Ibu sebelum kita nanti melanjutkan kalau nanti ada hal yang mau disampaikan. Saya minta tolong kepada Bu Domas untuk memimpin doa Angelus sore hari ini. Monggo Bu Domas. Mari Buder, Bapak Ibu, kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia telah mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa.
Ya Allah, Ya Allah, karena kabar kabar malaikat malaikat kami mengetahui bahwa bahwa Yesus Yesus Kristus Kristus telah menjadi manusia. manusia. Curahkanlah rahmat rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Domas. Sama-sama. Ya. Baik, Bunda Bapak Ibu, kita sepakati mawon kita akan mau sampai jam berapa? Monggo. Apakah sudah cukup jam 6 ini? Atau dari yang sudah presentasi di Ambarawa kemarin ada yang mau disampaikan? Mungkin waktunya masing-masing 5 menit kalau mau ada yang disampaikan dari Sukaraja, Tumbang Titi, Tanjung, dan juga Odi. Kalau ada, monggo. Pak Aka, selamat sore Pak Aka. Oke, mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang ikut ini bertanya-tanya, saya ini ada di mana? Nanti Bu Domas chat saya. Jadi ini saya berada di tempatnya anak-anak Kalimantan. Jadi kemarin kami sharing ya, selesai dari PL Tanjung, kami menjalin kerjasama. Jadi anaknya tidak hanya lulus PL Tanjung, sudah tidak sekolah lagi, tapi mereka bisa masih melanjutkan ke Jawa, yaitu salah satunya di sini, Karanganyar. Nama kelompoknya itu namanya Gotam, yang dikelola oleh salah satu pastor yang pernah tugas di Tanjung, yaitu Romo Bondan. Saya tadi bilang orang baik. Ini rumahnya memang rumah desa ya. Tadi Bu Domas komen. Jadi saya memang di sini. Kemudian ini anaknya ada 10 yang perempuan, kemudian 10 laki-laki. Ini yang ada di Karanganyar. Kemudian juga ada di Gunung Kidul juga ada. Kemudian yang lebih banyak itu di SMA Yohanes, kurang lebih yang tahun ini 45 orang. Mungkin itu situasi yang mungkin Bapak Ibu semua atau Bunda bertanya-tanya, Bu Yati di mana ya? Polaternya itu di desa. Iya, memang saya ada di desa. Itu di Takutnya hilang, Bu. Nggak hilang, Bu Doma. Saya menemui anak-anak saya di sini, mengunjungi mereka untuk memberikan motivasi, spirit ke mereka, biar mereka memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang-orang yang di kampung sana. Itu saja Pak Aka. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Bu Yati, sangat luar biasa. Masih ada hubungan yang luar biasa dari guru, kemudian lulusan dari SMP PL Tanjung yang melanjutkan pendidikan di Jawa. Ini sangat luar biasa. Ini bisa digali lagi Bu Yati supaya menjadi nilai yang sangat luar biasa dalam pengembangan sekolah. Ya, mungkin dari, terima kasih. Dari SMP PLOD ada yang mau disampaikan? Mungkin saya beri waktu 5 menit kalau ada. Oke, baik Pak Aka, sedikit saja. Ya, gambaran sekilas untuk masyarakat di sekitar Wedi. Wedi itu kan terkenal kota konveksi, ya. Di mana-mana Wedi itu terkenal konveksi. Tapi untuk anak-anak sendiri, untuk kegiatan menjahit dulu pernah pada saat kepemimpinan Buder Anton Parjono itu ada kegiatan PKH, keterampilan hidup itu ada menjahit. Dan itu lama-kelamaan anak-anak cenderung bosan, dan bahkan ada dulu ada suster itu yang mengajar PKK, materinya menjahit, anak bahkan komentar daripada menjahit mending beli baju jadi, seperti itu Pak. Kemudian kemarin kita mencoba berdiskusi dengan Buder Adri itu bagaimana jika kita nanti mau mencoba membidik untuk yang keterampilan sablon itu Pak. Yang mau kami coba di PLWD adalah untuk keterampilan sablon. Itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Retno. Kemarin juga sempat disampaikan Bu Adri ya di Ambarawa karena mau juga mengembangkan keterampilan sablon gitu ya. Karena juga di sana sepertinya ini menjadi salah satu vokasional yang baik untuk anak SMP PLWD. Oke, terima kasih. Nanti tinggal dikembangkan lagi untuk naskah akademisnya. Mungkin berikutnya dari Sukaraja, mungkin tadi Bu Haryono. Monggo Bu kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Dari Sukaraja Pak.
Ya. Saya kira kemarin sudah presentasi di Ambarawa panjang lebar. Saya pikir kami cukup saja. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Budar Haryono. Dari Tumbang Titi, apakah ada Pak Tri ya? Pak di mana sekarang? sudah keluar berarti. Iya, ya sudah. Budar Bapak Ibu, jadi terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama sharing. Hal ini luar biasa. Budar Bapak Ibu sudah menyampaikan banyak hal tentang sekolah, banyak hal menyampaikan bagaimana menggali nilai-nilai core value, dimulai dari budaya lokal sampai melihat sejarah sebelum adanya sekolah, kemudian dulu diceritakan tentang pendiri-pendirinya atau sebelumnya sekolah ini namanya sekolah yang bukan panggung luhur, sehingga sampai hari ini itu sangat menginspirasi kita semua. Bahkan tadi ada banyak hal menarik yang disampaikan dari Bapak Ibu, ini mempertambah dan memperkaya dimensi ide kita. Apakah itu bisa di sekolah kita? Apakah itu bisa kita laksanakan di sekolah kita? Ini tentu akan menjadi pemikiran-pemikiran yang baik yang ke depan, supaya dengan sharing ini tidak hanya kita menggali core value di sekolah kita masing-masing, tetapi bagaimana kita juga saling menginspirasi. Dan terbukti sharing hari ini sangat luar biasa. Tadi pagi juga sudah luar biasa, banyak hal positif yang bisa kita dapat, sehingga penanaman nilai core value yang ditanamkan Budar Bapak Ibu di sekolah masing-masing ini akan menginspirasi kita semua di unit kerja kita masing-masing dimanapun kita berada. Nah, tadi saya sudah mengirimkan beberapa file di link chat Budar Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat nggih? Sampun nggih? Ada 3 link file, itu sebenarnya sudah saya juga di grup kepala sekolah. Siapa tahu nanti Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa download di sini. Di situ ada 3 naskah, ada 3 file. 3 naskah akademis Uber, kemudian core value Budar FIC, dan dokumen dimensi ide ya. Naskah akademik itu yang saya tampilkan itu sebenarnya juga ada di Google Classroom. Kalau Budar Bapak Ibu bertanya, kaya ngopo to bentuke? Nah, itu contohnya. Contoh yang diberikan oleh POPI Ismoyo kepada kita untuk naskah akademiknya. Apakah harus seperti itu? Tidak. Saya sudah bertanya, apakah ini formatnya Pak Heri dan Pak ini? Tidak, Pak, monggo. Tapi itu menjadi contoh kita dalam pengembangan core value-nya seperti itu, contoh yang sudah terjadi. Kemudian saya akan screen terkait yang dokumen nomor 3, dokumentasi dimensi ide. Sebentar, saya akan menyampaikan ini. Nah, sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Ini juga sudah disampaikan kemarin oleh Mas Hendi, hanya mengulang kembali. Artinya sumber-sumber penyusunan kurikulum. Jadi yang kita lakukan sampai hari ini, kita sudah sampai di poin 4, Bapak Ibu. Kita sudah sampai di poin 4. 1, 2, 3, 4, tadi sudah kita dengarkan sharing Bapak Ibu, sampai di poin 4. Kemudian, dari apa yang kita sharingkan tadi, ini kita akan, endingnya akan membentuk suatu kekasan identitas sekolah Katolik kita. Dari mana asalnya? Dari penggalian nilai inti, keutamaan Santo Santa, 6 inti Budar FIC, Budar Guru itu, sehingga itu akan membentuk kekasan identitas sekolah kita yang berurat akar di tanah lokal. Ini saya ambil dari materi yang sudah Bapak Ibu sudah terima juga, dan nanti akan menghasilkan budaya sekolah dan menghasilkan siswa-siswi karakter unggul yang merupakan profil kelulusan kita masing-masing. Lalu, idealisme kurikulum itu seperti ini, pemetaan. Nah, ini sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Kita sudah melakukan pemetaan ini tadi, dari yang Budar Bapak Ibu sampaikan tadi, kita sudah melakukan pemetaan, hanya kita nanti narasikan dalam bentuk pemetaan, dalam bentuk narasi yang ilmiah. Lalu setelah pemetaan, kemudian penelitian. Nah, penelitian ini bukan seperti penelitian yang memang harus detail, tidak. Dengan melihat situasi kondisi saat ini dibandingkan dengan situasi yang sebelumnya, ini sebuah
sudah disebut dengan sebuah penelitian, sehingga pemetaan dan penelitian yang sudah kita buat ini akan kita gabungkan dalam sebuah narasi akademik yang disebut dengan naskah akademis. Nah, inilah yang menjadi tugas FGD yang pertama ini, Bapak Ibu. Jadi yang tadi sudah disaringkan Bapak Ibu, tinggal kita rangkum dalam sebuah narasi akademis menjadi dasar landasan kurikulum kita. Nanti akan kita kembangkan di FGD yang kedua, kurikulum berbasis nilai. Jadi pendidikan berbasis nilai, nilai apa? Nilai yang kita kembangkan dan kita gali dari sekolah kita masing-masing. Gambaran umumnya begitu, Bapak Ibu. Nanti monggo bisa dipelajari lagi terkait dengan contoh naskah akademisnya. Lalu tadi siang ya, saya mencoba komunikasi dengan pihak panitia. Yang pertama terkait dengan jadwal kita FGD pertama tahap 2, yaitu kalau di surat dulu itu muncul ada 3 kelompok yang panggung di luhur. Tapi karena kemarin kita FGD-nya offline, kita digabung 2 kelompok. Kalau menurut jadwal, kita akan lagi ada FGD tanggal 14 dan 15 November, Bapak Ibu. Nah, saya menanyakan apakah ini kegiatannya offline atau online. Kalau offline, nah nanti Bu Yanti nggak pulang. Bu Yanti sini saja. Karena Bu Yanti nggak mungkin pulang, lagi capek gitu ya. Nah, maka saya pulang aku nanti. Ya, saya mencoba menanya itu, secepatnya nanti kami akan kabari, karena nanti bergantung dari Yayasan Panggung di Luhur. Bisa offline, bisa online. Nah, semoga 1-2 hari ini bisa ada kepastian ya Bu Yati ya. Supaya... Iyalah, harus pasti Pak, biar aku bisa pulang. Begitu, sehingga nanti biar kami komunikasikan lagi bagaimana, termasuk sebenarnya hari ini tuh kemarin minggu itu ada, cuman coba kami komunikasinya sehingga kita gabungkan hari ini semua. Oke, begitu informasi dari saya tambahannya, Bu dan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas inspirasi yang luar biasa yang sampaikan kepada kita semua hari ini. Saya yakin apa yang disampaikan Bu dan Bapak Ibu itu pasti akan muncul ide-ide baru di sekolah yang lain yang akan memungkinkan diterapkan di sekolah Bu dan Bapak Ibu, sehingga ini menjadi kekayaan sekolah-sekolah kita. Dan saya yakin nanti kalau ini bisa kita buat naskah akademisnya, kemudian kita benar-benar jalani, sekolah-sekolah kita akan tetap eksis, tetap akan diminati oleh masyarakat di mana kita berada. Begitu, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika saya dalam mendampingi ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf, dan ini nanti luar biasa, Pak. Langsung kami tutup, karena tadi dipesankan oleh Pak Dani, supaya saya yang menutup, gitu, untuk acara FGD Coaching Clinic pada hari ini. Begitu, sekali lagi terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di FGD 1 tahap kedua. Nanti apakah online atau offline, nanti tinggal menunggu informasi, tapi saya akan mencoba terus komunikasi supaya tidak mendadak, sehingga bisa kita agendakan banyak kegiatan sekolah yang juga harus kita kerjakan dan kita lakukan. Oke, begitu, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa. Saya mohon bantuan kepada Bapak Hartanto dari SMP PL Sedayu untuk menutup kegiatan FGD kita hari ini dengan berdoa. Mohon bantuan Pak Hartanto. Oke, terima kasih Pak Aga, Buder, Ibu Bapak semuanya. Marilah kita bersama-sama mengakhiri kegiatan coaching klinik ini dengan berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada siang sampai dengan sore hari ini, Kau berikan kesempatan untuk saling belajar, untuk memajukan sekolah kami. Kiranya Engkau memberkati segala upaya, segala rencana kami, dampingilah kami selalu dalam mengikuti rangkaian kegiatan POP ini. Sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan bisa kami wujudkan.
Semuanya ini kami aturkan dengan pengarahan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Monsignor Ludoviko Srudan, doakanlah kami. Doakanlah kami. Bruder Benatus Hugan, doakanlah kami. Seluruh hidup kita bagi Allah dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Harus, Terima kasih. Bapak Ibu. G. Terima kasih sekali lagi. Matur nuwun semua. Ya, Pak Lagi.